Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Vintaru Channel. Channel yang isinya adalah sharing tentang apapun yang berkaitan dengan kelapa sawit. Mau itu pembibitan, pemupukan, ataupun penyemprotan herbisida dan segala macamnya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, tolong dulu klik tombol subscribe di bawah ini, lalu like dan komen yang banyak, biar saya bisa lebih bersemangat untuk membangun channel ini agar lebih bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Siap! Nah, pada video kali ini saya mau sharing tentang bagaimana sih penampakan dari kebun sawit yang sudah belasan tahun tidak dirawat ya teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman lihat, ini sangat banyak sekali tumbuhan-tumbuhan selain sawit yang tumbuh di sini. Sudah banyak ilalang juga, sudah banyak anak-anak kayu juga. Jadi kebun ini lebih kurang luasnya adalah 10 hektar ya teman-teman. Kita beli pada tahun 2006 akhir ke tahun 2007 awal, jadi sekitar segitu. Jadi umurnya kalau sekarang 2024 ini tahun, berarti lebih kurang sudah 17 tahun lebih lah, 17 tahun lebih lah umurnya. Jadi waktu itu kita beli satu suratnya itu kan isinya adalah 2 hektar ya teman-teman. Jadi 2 hektar itu harganya 4 juta. Jadi per hektar itu harganya masih 2 juta, dan itu posisinya ini kebun sudah ditanami sawit varietas dampi, umur mungkin baru belum nyampe 1 tahun itu teman-teman. Bayangkan aja dengan harga kebun sawit yang sekarang ataupun tanah kosong yang sekarang, yang harga sudah mencapai 35 juta per hektar. Kalau dulu bahkan cuma sampai 2 juta doang teman-teman. Waduh, ternyata investasi tanah memang sangat menjanjikan. Nah, di beberapa daerah atau di beberapa area sawit ini itu mungkin tidak terlalu banyak gulma-gulmanya dan masih bisa kita lihat. Tapi kalau semakin ke dalam itu semakin bisa teman-teman lihat tumbuhan-tumbuhannya sudah mulai tinggi ya teman-teman. Gulmanya ya, anak-anak kayunya sudah mulai tinggi. Nah, itu bisa teman-teman lihat kan, bahkan melampaui sawitnya sendiri. Nah, inilah penampakannya. Jadi ya sekedar informasi juga teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya kebun sawit yang sudah lama tidak dirawat, itu lebih baik sesekali ngelihat kondisi dari kebun teman-teman ya. Jangan sampai terjadi seperti saya. Jadi ini dulu saya karena lama tidak dilihat dan tidak dirawat. Jadi ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, mungkin saya perlu sebutkan saja. Dia adalah kepala desa dari tempat saya punya kebun ini ya. Itu menjual ke orang lain tanpa sepengetahuan saya. Jadi mulai 2 hektar dijual dulu sama dia ke Bapak A. Nah, Bapak A ini bahkan sudah menanam jeruk ya di 2 hektar itu. Nah, kemudian dijual lagi ke sempadan saya sebanyak 5 hektar. Anggap saja Bapak B. Terus sudah ditanam juga itu sawit, umur mungkin baru 5 bulan ya teman-teman. Nah, jadi karena sudah banyak yang diperjualbelikan ini kebun saya sama si Kades ini, akhirnya ada teman saya yang tinggal di sana melapor kepada saya bahwa ini kebun sudah diperjualbelikan kepada orang-orang sekitar, tapi tidak atas izin saya gitu. Nah, akhirnya saya berniat untuk balik lagi ke kebun ini ya teman-teman, untuk melakukan pengecekan secara langsung, dan alhasil ya seperti itu. Ternyata sudah terjual 7 hektar dan hanya tersisa sekitar 2 hektar lebih sedikit, tidak sampai tersisa 3 hektar, cuma sekitar 2,5 hektar gitu. Akhirnya setelah 1-2 hal saya coba infokan ke teman-teman saya yang lain yang tinggal di sini, dan mereka mengkonfirmasi bahwa sudah terjadi jual beli yang melibatkan kebun saya, tapi saya tidak diikut sertakan di akad jual beli tersebut.
Dan singkat cerita, akhirnya saya labrak itu kades dan saya paksa untuk mengembalikan kebun saya sekitar 10 hektar ini. Ya walaupun akhirnya ujung-ujungnya tidak sampai 10 hektar juga yang kembali kepada saya ya teman-teman. Nah, pesan moralnya adalah teman-teman, apabila bertani kelapa sawit adalah pekerjaan sampingan untuk teman-teman semuanya dan memang terpaksa tidak bisa melihat kebunnya setiap hari atau seminggu sekali, paling tidak itu setiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali ya kita kunjungi kebun kita untuk melihat bagaimana kondisi terkini dari sawit kita ya teman-teman. Jangan sampai kita mempercayakan 100% ke orang lain untuk merawat kebun kita. Jangan sampai kita percayakan 100% ke orang lain untuk merawat kebun kita, karena kita tidak tahu apa yang ada dalam pikiran orang lain tersebut. Apalagi kalau misalnya kita jarang ke kebun. Mungkin orang berpikir bahwa ini kebun tidak terawat. Mungkin orang yang beli itu sudah tidak peduli lagi dengan kebunnya. Alhasil ya sudah, mereka tinggal jual-jualin saja, toh orang yang punya tidak akan balik lagi ke kebun ini. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi jika teman-teman memiliki pekerjaan utama sebagai petani sawit, ya mungkin akan lebih baik lagi ya. Jadi bisa melihat kondisi kebun setiap hari kalau teman-teman mau, dan tidak perlu disibukkan dengan kegiatan yang lain. Kebun ini nantinya akan kita staking dulu teman-teman. Setelah itu kita akan menentukan pola tanamnya, dan kemudian akan kita tanam dengan bibit yang unggul insyaallah ya. Ya mungkin segitu saja perjalanan menelusuri kebun sawit yang tidak dirawat selama belasan tahun. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmahnya. Jangan sampai mempercayakan 100% usaha kita kepada orang lain, tapi kita tidak melakukan pengecekan sesekali. Jadi jangan sampai kesalahan saya juga terjadi di teman-teman semuanya. Baiklah, sekian dulu perjalanan kita di kebun sawit yang sudah ditumbuhi oleh hutan ini. Nanti lain kali kita akan berjumpa lagi dengan tema yang selanjutnya. Nah, berhubung subscribe itu gratis, buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi saya ingatkan, tolong subscribe channel ini, karena channel ini akan membagikan hal-hal yang berkaitan dengan kelapa sawit kepada kita semua, terutama bagi pemula ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk di like dan share ke teman-teman sekalian. Biar apa? Biar saya bisa monet teman-teman, monet, saya butuh duit. Baiklah, begitu saja perjalanan kita hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Salam planter untuk kita semua, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.